Ain Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, Man shoma Ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya puasa Ramadan. Wa arafa hududahu itu diantara maksudnya dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar di bulan Ramadan. Tidak boleh tanpa uzur makan minum dengan sengaja, tidak boleh ketemu dengan istri, berkumpul dengan istri, dan lain sebagainya. Dia puasa Ramadan dan tidak melakukan pelanggarannya Ramadan. Ini mirip seperti yang difahami oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Semua kebaikan yang Allah janjikan anugerah-anugerahnya, atau yang dijanjikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, itu semuanya harus dikerjakan dengan ketakwaan, harus dikerjakan sesuai dengan prosedurnya. Seperti orang iktikaf di masjid, itu pahalanya banyak, iktikaf luar biasa. Tapi iktikaf yang bagaimana? Yang sesuai dengan aturan. Sholat itu luar biasa. Posisinya dalam Islam selepas iman itu adalah sholat. Amalan-amalan selain sholat cukup perintahnya diwahyukan lewat Jibril. Tapi yang amalan sholat, Nabi kita dipanggil ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sholat yang begitu hebat ini, kalau dikerjakan dengan sesuai prosedur, berapa banyak pujian dari Allah dan dari Rasulullah untuk orang-orang yang sholat. Sebaliknya, kalau dikerjakan nggak sesuai dengan aturannya, fawailul lil musalli. Maka kita ini ngaji ini perkara yang baik. Kafaratun lima taqaddam, ngampuni dosa. Yusyai'u sab'una alfan min muqarribis sama. 70.000 malaikat khusus menyertai para pelajar. Pelajar yang bagaimana? Apa pelajar yang mata keranjang? La ilaha illallah. Maka Ramadan, macam-macam anugerah yang Allah janjikan, yang Rasulullah janjikan, itu kalau dilakukan disertai dengan prosedurnya. Yang wajib dikerjakan, yang haram dikerjakan, ditinggalkan. Itu semua amal begitu, itu kurang lebihnya. Orang lain itu menduga-duga, kita ini orang baik, kita ini ngerjakan dengan benar, itu orang lain menduga-duga. Kalau kita sendiri tahu pasti, kita ini benar apa tidak itu tahu pasti. Saya ngerjakan karena Allah, apa ngerjakan ya kurang mantep, aku ngerjakan ragu-ragu, aku ngerjakan karena biar cepat diterima lamarannya oleh mertua, kelihatan ini. Kita tahu diri kita. Wa tahaffadha ma yanbaghi lahu ayyatahaffadh, dan dia usaha menjaga perkara yang selayaknya untuk dia jaga, untuk dia usahakan dijaga. Perkara yang seharusnya dijaga itu apa? Tentu saja yang pertama kali adalah iman. Kemudian amal.
Amal itu yang tertinggi apa? Yang dalam rukun Islam itu. Itulah amal yang tertinggi. Salat, zakat, puasa, haji. Baru amalan-amalan yang di bawahnya. Baru disempurnakan yang sunnah-sunnahnya. Kaffara ma qablahu, maka puasa Ramadan dia yang disertai persyaratan tadi mengampuni perkara yang sebelum Ramadan. Perkara sebelum Ramadan apa? Ya bulan, hari-hari sampai ke Ramadan yang telah lewat itu. Jadi kafara ma qablahu itu isyarat diampuni untuknya dosa 1 tahun gitu loh. Jadi kafara ma qablahu itu dosa 1 tahun diampuni untuk dia kalau dia puasa Ramadannya beneran. Ini akan dijelaskan dalam hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jum'ati, dan Jumat sampai Jumat berikutnya 1 pekan, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun, perkara tadi adalah mengampuni, ma dosa-dosa bainahunna, yang antara perkara-perkara tersebut. Kalau orang sholat 5 waktu, maknanya hari itu semua dosanya sholat waktu dengan benar terampuni. Kalau orang Jumatan, maka dosanya 1 pekan terampuni. Kalau orang Ramadan dengan takwa, maka dosanya 1 tahun terampuni. Idza jutunibatil kabairu, ketika dosa-dosa besar dijauhi. Sudah janji Allah, janji Rasulullah, perkara yang barusan disebutkan, salat 5 waktu, kemudian Jumatan, kemudian puasa Ramadan, itu menghapus dosa antara amalan-amalan tadi. Resik, dia bersih dari dosa. Syaratnya dia menjauhi dosa besar. Begitu juga firman Allah dalam surat An-Nisa, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, akan aku ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan akan aku masukkan kalian di tempat yang mulia. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Nah, dosa besar itu apa? Yang disepakati dosa besar, kalau syirik kan bukan dosa besar ya, orangnya keluar dari Islam sudah. Tingkatannya bukan dosa besar sudah keluar. Jadi dosa besar itu yang dimufakati adalah dosa-dosa yang dari aturan Islam ada hududnya, ada potong tangan, ada ancaman-ancaman itu. Maka yang pasti dosa besar adalah mencuri. Yang pasti dosa besar adalah berzina. Yang pasti dosa besar adalah minum khamr. Yang pasti dosa besar adalah menuduh orang yang baik-baik berzina. Kemudian baru lepas itu menyusul di bawahnya. Termasuk adu domba, termasuk mengfitnah, termasuk mutus silaturahim, termasuk membuat kekisruhan kepada umat.
Kemudian ada riwayat bahwa termasuk dosa besar adalah menggunjing. Loh, bagaimana Pak menggunjing kok dosa besar itu bagaimana? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, jawaban ala muhadditsin. Ini hadis gunjing lebih besar dosanya melebihi zina, itu hadis dhaif, nggak boleh dipakai. Nah, sudah selesai. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ini hadis ini dhaif atau bahkan sangat-sangat dhaif, nggak boleh dipakai. Pendapat yang kedua, hadis itu selama masih bisa dipakai jangan dibuang dong walaupun dhaif. Maka pakai jawaban yang kedua, ghibah itu memang dosa kecil. Tetapi biasanya orang ghibah itu ketagihan. Terus berterusan, kecil, lama-lama menjadi samudra. Akhirnya hadis ini tidak salah. Ya, hadis ini ngancam kamu, hati-hati loh. Ghibah itu bisa akibatnya lebih buruk melebihi zina. Kalau kamu berterusan ketagihan sampai numpuk-numpuk, perasaan kamu masih kecil, ternyata sudah buat lubang neraka yang begitu besar. Kemudian jawaban yang ketiga, telah pasti bahwa fitnah itu adalah difirmankan oleh Allah asyaddu minal qatl. Ini fitnah itu lebih berat, risikonya melebihi membunuh. Kok bisa Pak membunuh aja tidak kok dianggap lebih risiko dari membunuh? Kenapa? Orang itu kalau dibunuh mati. Jadi kalau orang difitnah orangnya masih hidup, terus dia ini terkena tuduhan padahal dia nggak melakukan. Jadi orang itu kalau fitnah orang seperti membunuh dia berkali-kali. Selama fitnah itu masih beredar, maka dia terus dosa terus pada orang tersebut. Lah orang gunjing itu sangat-sangat jarang majelis gunjing bisa lepas dari fitnah. Gunjing itu apa toh? Bicarakan keburukan orang yang memang keburukan itu ada. Jadi gunjing itu keburukannya harus ada. Ghibah itu keburukan harus ada. Orang tadi itu saya lihat itu ketiaknya bau banget. Itu memang ya bau beneran. Ada. Lah orang tuh gunjing, akhirnya kehabisan bahan. Selepas kehabisan bahan, kemudian menyimpulkan. Lah kesimpulannya adalah fitnah. Itu bukan kenyataan. Kesimpulan itu bukan kenyataan. Mulai kapan kesimpulan jadi kenyataan? Umpamanya ada teman kamu kalau di kelas suka buat kisruh atau buat onar apa begitu. Ya, kamu gunjing, memang itu ada benernya, memang dia suka buat kisruh. Kemudian ada kisruh di satu tempat, kamu tahu aja belum, paling dia lagi. Nah, ini kan namanya kesimpulan. Wong kamu nggak ngelihat dan nggak dengar kalau itu yang lakukan dia. Paling. Nah, kalau udah paling ya, paling siapa lagi kalau bukan si dia. Nah, terus dah. Akhirnya ghibah dengan fitnah itu sejoli. Jadi sulit dipisahkan. Akhirnya wajarlah kalau Nabi menegur umat bahwa ghibah itu risikonya bisa lebih berat daripada berzina. Karena di dalamnya tercampur fitnah. Ada orang melaporkan seseorang kepada kamu, dia ini menggunjing kamu. Kemudian kamu tanya dia, mungkin enggak nanti dia ini nanti akan mengembangkan oh mungkin Pak, nanti malah bisa begini, nanti bisa begini. Ini akhirnya kan kesimpulan kan fitnah semua, perkara belum terjadi. Orang itu hati-hati boleh lah. Apalagi kalau kita ditanya mengenai orang tersebut yang telah kita ceritakan itu pasti dia akan berbuat begitu, pasti. Lalu perkara belum terjadi kok kamu pastikan itu gimana? Apakah itu tidak fitnah? Itu diantara jenis dosa besar itu. Durhaka pada orang
tua, itu diantaranya dosa besar. Terus mata lagi syahadatuz zur, buat persaksian palsu. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, min Qudha'ah, dari kabilah Qudha'ah, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, inni syahidtu alla ilaha illallah, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwasanya tidak ada yang hak disembah selain Allah. Wa annaka, dan aku bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah adalah utusannya Allah. Wa shallaitu shalawatil khamsa, wa shallaitu, dan aku salat 5 waktu. Wa shallaitu, lan salat sapa ingsun as-shalawati ing pira-pira salat al-khamsa kang 5. Wa sumtu, dan aku berpuasa Ramadhana, puasa Ramadan. Wa qumtuhu, dan aku menghidupkan malamnya Ramadan. Ini banyak ulama mengartikan semua hadis yang cerita mengenai qiyamul lail, baik pun itu Ramadan atau di luar Ramadan, man qoma Ramadhana, itu artinya bukan hanya sekedar sholat saja. Iman qoma Ramadhana, barang siapa menghidupkan malam Ramadan dengan amal-amal kebaikan, tidak harus sholat sahaja. Bisa dengan zikir, dengan baca Quran, dengan iktikaf, dengan baca tasbih, baca tahmid. Maka di sini waqumtuhu memasukkan semua kebaikan. Yang jelas malamnya itu dia isi dengan amalan yang diridhai Allah. Wa ataitu zakat, dan aku telah membayarkan zakat. Jadi dia telah melakukan rukun Islam dengan sempurna. Nah di sini nggak ada haji, Pak. Mungkin untuk dia, kata para ulama, memang tidak wajib haji. Atau waktu itu fardu haji belum difardukan kepada umat. Maka dia telah melakukan rukun Islam dengan sempurna untuk diri dia. Iman yang benar, kemudian sholat, zakat, dan puasa. Ingat ya, selepas iman yang wajib kepada kita adalah menyempurnakan rukun Islam berikutnya. Itu yang wajib begitu itu. Kalau orang berbuat begitu itu dijamin apa oleh Nabi? Man mata ala hadza, barang siapa wafat atas ini, bersyahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menghidupkan malam Ramadan dengan amal, bayar zakat, karena adanya orang tersebut minas siddiqin, termasuk golongannya orang yang mantap-mantap imannya. Wasyuhada, dan termasuk golongannya orang yang wafat syahid, wafat dalam perjuangan. Termasuk wafat yang nilai tertinggi adalah orang yang wafatnya dalam keadaan memperjuangkan agama. Yang diantara anugerahnya, orang syahid itu dijamin rohnya, hidupnya selepas kematiannya, yang jaminan itu tidak diberikan kepada semua orang yang wafat dalam keadaan membawa iman. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. La tahsabanna alladziina qutilu fi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Umar, di surga sana ada satu istana yang di dalamnya ada 5.000 kamar, yang dalam setiap kamar ada 500 bidadari, 2,5 juta bidadari. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk semua nabi. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk semua siddiqin. Untuk siapa lagi ya Rasulullah? Untuk para orang yang wafat syahid. Masya Allah. Ini di antara anugerahnya untuk syuhada itu. Di antara anugerahnya diberi istana yang isinya 2,5 juta bidadari.
Lah nanti surganya apa enggak kepenuhan Pak? Loh, surga itu loh paling kecil 10 kali lipat dunia. Di Jawa Timur loh penduduknya 50-an juta. Enggak penuh blas, longgar banget. Apalagi hanya 2,5 bidadari itu hanya sekelumit tok. Nanti bagaimana Pak ngerawatnya? Loh ya kan kita bagian make bukan bagian ngerawat. Kalau orang itu di surga sudah nggak capek kan dilayani. Kalau ngerawat itu waktu di dunia ini toh. Lalu di sana bagian kita ini dirawat. Nah, kalau perempuan Allah lebih tahu apa yang menyenangkan hamba-hambanya yang wanita. Allah warawahul Bazzar wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban Maulaya salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya 'alim as-sirri Salatullah